i'lam anna al-hukm al-aqliya yanhasiru fi thalathati aqsamin, bahwa hukum akal itu hanya ada 3 macam. Al-wujub wal istihalatu wal jawazu, wajib, mustahil, dan jawaz atau jaiz. Hukum akal berarti ini nanti dijelaskan bahwa hukum itu ada 3. Ada hukum akal, ada hukum syariat, ada hukum adat. Sekarang yang akal. Hukum akal. Berarti temanya hukum akal, Ustaz. Iya. Jadi fal wajib ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Yang disebut wajib ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu, yaitu hukum yang menurut akal ketiadaannya tidak bisa dibayangkan. Jadi ini kalau dibilang tidak ada, akal itu tidak menerima. Wajib itu artinya. Wal mustahilu ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Ini kebalikannya. Kalau mustahil berarti hukum yang menurut akal, fil aqli, menurut akal, Adanya. keberadaannya tidak bisa dibayangkan. Wal jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Sedangkan jaiz itu hukum yang menurut akal bisa ada, bisa tidak ada. Perempuan misalnya bisa hamil, bisa nggak hamil. Jaiz. Ini pendekatan untuk mengenal Allah lewat akal. Tariqatul mutakallimin ini. Ada pendekatan mengenal Allah itu pakai hadis-hadis. Jadi cara mengenal Allah ulama dahulu itu pakai ini ilmu kalam, ini ilmu menurut ulama mutakallimin, ahli logika. Ada yang pakai hadis. Jadi untuk menunjukkan bahwa Allah wujud, kita bapak itu pakai hadis-hadis, semua hadis. Berarti maksudnya hukum akal ini buat nerangin ke orang-orang, bukan orang non muslim gitu ya, maksudnya ke orang non muslim gitu, untuk membangun pikiran kita untuk mengenal Allah. Berarti umum maksudnya. Umum gimana? Bisa buat kalangan muslim atau oh iya muslim. Bisa. Jadi kamu misalnya untuk membuktikan bahwa Allah ada pakai ini, wajib, mustahil, jaiz. Yang wajib ini bukan wajib kayak fikih, kalau nggak dilakukan berdosa, tapi ini pasti. Kalau akal ini nggak nerima kalau dibilang enggak gitu. Kayak kamu dipukul, ditampar misalnya, itu dibilang nggak ada yang nampar. Jadi ini keberadaan dunia, alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Kayak apa nih, langgar musola nih kan, dibilang bahwa musola ini ada sendirinya bim salabim kan nggak mungkin. Ini perlu dibangun, itu perlu dipaku kan. Dengan kali ini kalau dunia ini diteliti, ada gunung, ada apa lagi,
angin, awan, macam-macam itu nggak mungkin ada dengan sendirinya. Itu sudah diatur secara detail ini. Sebenarnya ini kan sudah ya. Kemarin kan kita sudah hatam. Di kitab Ibnu Hasan. Apa? Akidah Ibnu Hasan. Iya. Sama aja. Mudah aja kan. Saya sebenarnya agak tertarik juga ini pelajaran ini kan. Gimana? Soalnya masih rada-rada bingung juga, saya tertarik juga sama ilmu akidah. Yang bingung mana? Ya, banyak kan, coba ulang aja lagi kan. Hukum akal. Yang salbia itu saya lupa itu kan. Oh, enggak, kita pakai urutan aja dulu. Kita kan lagi hukum akal nih. Iya. Nah, yang enggak paham apa? Enggak ada kalau itu. Gitu. Jadi dipahami bahwa ini akal manusia. Ini akal sih banyak ya. Ada akal yang ada akal apa? Kalau ini akal bahimi Akal bahim atau akal muqayyad, tapi bukan yang bahimi juga. Karena akal banyak, ada akal kuli, ada akal. Tapi untuk yang kalau yang akal kuli itu dia hubungannya dengan ilmu ini hakikat. Kalau ini akal manusiawi untuk menemukan Allah. Jadi dengan akal ini manusia tahu bahwa alam semesta ini ada penciptanya, selesai di situ. Kalau namanya Allah, bukan akal yang nemuin, Allah sendiri. Allah sendiri melalui Rasulnya. Pencipta yang kalian temukan itu namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di situ kalau kita kan Asy'ariyah nih. Iya. Untuk menentukan nama-nama Allah itu dia tauqifi. Tauqifi artinya menunggu kabar dari langit atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya Allah. Dia punya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Kita gak bisa bikin-bikin sendiri. Lewat Al-Quran itu. Al-Quran atau hadis. Kalau namanya. Begitu juga dengan sifat-sifatnya ini. Nah, sifat yang 20 ini adalah sifat zatnya Allah. Sifat zati. Sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sifat itu Allah itu ada zatnya Allah, ada sifatnya Allah. Sifatnya Allah, ada namanya Allah, nama-namanya, Iya. ada perbuatan-perbuatannya Allah, ada hukum-hukumnya Allah. Nah, yang wujud dia sifat zatnya Allah. Kamu ngerti zatnya gak? Zatnya itu artinya Allahnya. Jadi Allahnya itu wujud, ada. Itu zatnya berarti. Iya. Yang dimaksud zat itu Allahnya. Jadi kalau saya bilang ini HP, zatnya HP-nya. Lalu sifat HP ini hitam, berbentuk segi panjang, pipih. Kalau Allah itu Allah satu. Allah. Tahu ngerti gak sifat maksudnya? Sifat itu artinya penjelasan. Iya. Kamu pengen tahu ini HP. Dia hitam. Kebayangin aja, HP hitam. Pipih. Bentuknya persegi panjang, bisa dibuka. Ini berarti kamu membayangkan. Nah, Allah itu wujud, ada.
Qidam, tidak berawal. Maksudnya dari awal memang dia gak pernah tidak ada. Baqa, tidak berakhir. Jadi wujud, qidam, baqa itu dia menjelaskan Allahnya, menjelaskan sifatnya. Ini wajib. Wajib artinya bahwa jika disebut ini tidak ada, wujud misalnya, dia kan lawannya tiada, maka akal nggak menerima. Mustahil. Jadi akal ini meniscayakan bahwa Allah itu ada. Alam dunia ini kayak tadi, ini langgar musola kan, nggak mungkin ada dengan sendirinya. Bim salah bim pakai sulap begini, akal nggak nerima nggak kamu? Pakai akal logika aja nih, nggak nerima kan? Ini perlu dicat, ini cat hitam. Ini perlu dibeli, ini kemarin dia belinya anunya apa? Alasnya ini. Begitu juga dengan pohon, alas semesta ini ada pohon hijau, ada klorofilnya kan. Dia nanak masak di hijaunya daun itu, airnya yang apa? Batangnya itu yang bentuknya apa namanya kalau itu? Kapiler. Batangnya. Ya batangnya. Jadi dari tanahin batangnya itu dia ada kayak semacam akar ya. Kayak semacam lubang kecil gitu, namanya kapiler gitu. Dia menyerap air. Gitu. Itu tidak mungkin pohon sendirinya bikin. Tidak, harus ada yang menciptakan. Sederhananya ini ada yang menciptakan. Yang menciptakan agama Islam memberikan nama Allah. Lalu dibuatlah buat mudah difahami ilmu akidah ini. Akidah ini sebenarnya bukan bikin, dari dulu sudah begitu ada. Cuman ini metode agar mudah kita paham. Dari generasi ke generasi ini pakai akal. Lalu ada cara lain pakai hadis terus. Ini pakai akal, tetapi walaupun ini pakai akal, dia digabung dengan nakli itu. Dengan nakli, dengan Al-Quran dan hadis. Itu penting untuk tahu bahwa ada sifat yang wajib, ada sifat yang jaiz, ada sifat yang mustahil. Kalau yang pembagian tauhid yang ketiga itu asma al bid'ah itu.